Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Jadi teman, ini saya mau persiapan panen cabai di saat harga cabai yang sedang mulai merangkak naik teman. Alhamdulillah ini udah mau ada yang merah ini cabai RM saya. Ini jenisnya yang ori teman. Jadi ini udah mau persiapan panen. Jadi sebentar lagi saya akan panen ya, kira-kira 1 mingguan lagi lah teman. Sekarang kan harga cabai sedang mulai naik teman, jadi meroket ya kan. Di tempat saya tuh udah tembus 65.000 per hari ini. Jadi kenapa kok mahal teman? Karena sekarang itu susah sekali teman tanam cabai. Curah hujan yang tinggi, juga banyak yang rusak ataupun patek seperti ini teman. Ada juga yang patek ini, alhamdulillah, tapi saya pateknya berkurang karena saya semprot setiap 2 hari sekali. Jadi setelah hujan pasti saya semprot teman. Kadang tuh air hujan yang terlalu sering itu bisa menyebabkan lonyot ataupun patek pada buah cabenya. Nah ini aja teman nih, udah mulai berbu merah ya kan tuh kan nih. Ini udah mulai merah, jadi ini persiapan saya panen lah. Alhamdulillah, semoga aja harganya sedang baik ya kan. Jadi bisa meraup untung seperti itu teman. Ini tuh saya tanam cuma 1 roll plastik teman. Ini di sini sama yang di atas sana teman. Jadi ini ada juga yang kurang bagus tanamannya, ada juga yang bagus teman. Yang daun kuning atau gemini itu tetap ada ini. Nah, ini udah mulai merah-merah teman. Jadi sebentar lagi lah saya panen teman. Kadang tuh banyak pembeli kalau harga cabai meroket itu mengeluh gimana ya kan teman. Tapi kalau bagi petani itu harga cabai yang naik itu ibaratnya tuh berkah teman. Karena jarang-jarang loh harga cabai itu naik yang meroket. Antara harga murah sama harga yang mahal itu kebanyakan harga yang murah seringnya. Jadi kalau mahal itu cuma bertahan beberapa, habis itu turun lagi teman. Seperti itu. Jadi harga cabai misalkan sampai 60.000 itu ya bisa dikatakan murah teman. Dibandingkan kalau teman-teman sendiri mempraktekkan tanaman cabai untuk biaya perawatan dan harga obatnya teman untuk jenis cabai rawit seperti ini. Coba kalau teman-teman tidak percaya boleh dibuktikan teman. Untuk biaya perawatan cabai seperti ini itu sangatlah ribet teman. Jadi ini harus sering disemprot setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Kalau sering hujan juga disemprot lagi teman. Kalau tidak seperti itu dia tuh pasti akan lonyot, juga pateknya akan menyerang terus teman. Juga harga obatnya nggak mahal teman. Untuk harga obat pertanian untuk tanaman cabai sendiri itu harganya sekarang banyak yang naik teman. Yang dulunya ada yang 150 sampai 170, jadi naiknya itu 20.000 teman. Coba bayangkan seperti itu. Disemprot setiap 3 hari sekali. Untuk biaya produksinya itu memang tidak sedikit untuk tanaman cabai seperti ini teman. Jadi kalau harganya murah, misal dulu saya pernah yang harganya di bawah 10.000 itu pernah teman dari saya. Kalau harga cabai rawit seperti ini itu sangat rugi sekali petani. Itu kalau harganya di atas 20.000 itu baru ada sedikit menutup. Tapi kalau di bawah 20.000 atau 10.000 itu sangat merugikan kalau untuk jenis tanaman red seperti ini. Karena ini kalau tidak diekstra di perawatan yang khusus, aduh ya gagal panen teman. Ditambah lagi harus ada ajir nih atau di sini lanjaran, itu harus penting nih untuk penanaman cabai rawit itu. Lanjaran ini penting sekali teman, karena untuk menyangga. Karena kan ini kalau udah mulai berbuah banyak ini kan sampai ini teman, kalau di sini tuh merebah seperti niung itulah seperti ini. Jadi terlalu banyak buah jadi niung seperti inilah. Langkah baiknya kasih ajir seperti itu. Juga pinggirnya dikasih tali bel supaya lebih kokoh lagi teman. Ini belum lagi teman, meskipun ada yang tumbuh subur seperti ini, belum lagi itu ada yang mati seperti ini, mati layu seperti ini. Nah, kayak layu fusarium seperti ini. Ya, ini kan juga menyebabkan kerugian juga ya kan teman kalau curah hujan tinggi. Memang itu sekarang lagi banyak tanaman cabai yang rusak teman. Banyak yang mati ataupun patek. Jadi bisa dikatakan maklum juga kalau harganya sedang naik. Memang cuacanya sedang tidak mendukung teman. Kalau musim kemarau yang pada saat pembuahan seperti ini terus jadi musim kemarau itu bagus teman. Masaknya itu cepat, terus untuk busuk
buah ataupun patek itu sangat berkurang. Apalagi di daerah saya kan daerah pegunungan. Nah, ini kelembabannya tinggi, itu pateknya itu sangat cepat sekali menyerang kalau daerah pegunungan. Jadi kalau di dataran rendah itu bisa diminimalis lah seperti itu. Cuman ini untuk jenis cabai saya ini sendiri teman, ini cabai jenis cabai yang ori. Jadi kan ada yang jenis biasa, itu ada yang jenisnya viral itu. Ini jenis ori. Ori itu kalau per eblek itu harga bibitnya itu 60.000, terus yang biasa 55.000, tapi kalau yang viral itu 70.000 teman. Katanya kalau viral lebih tinggi, juga lebih panjang lagi. Jadi kalau yang dulu saya pernah tanam yang dulu itu kan yang biasa, itu kan lebih panjang-panjang. Kalau ini lebih ini teman, lebih kayak bantat tapi besar-besar seperti ini kalau udah masak lah. Nah contohnya seperti ini nih lah, seperti ini teman. Kalau nanam panen cabai red ini biasanya harus panennya seperti ini, yang masih oren-oren seperti ini. Jangan sampai terlalu merah masak, itu malah kadang tidak terlalu laku, karena kan ini mau di store ke bisa luar Jawa, ataupun kalau di tempat saya kan bawa ke kota-kota besar, ada yang dari ke Surabaya, ada ke Jakarta seperti itu. Jadi kalau kita panennya udah terlalu matang, kurang lama, kalau masih orange seperti ini kan dipanen, bawa ke sana-sana kan masih bisa masak lagi juga seperti ini. Ini udah harus dipetik kalau udah seperti ini. Besok kalau saya panen saya kasih tahu lagi teman. Kalau orang bilang itu kalau jenis yang ori seperti ini teman, katanya pertumbuhannya tinggi, pendek terlalu, jadi nggak seperti yang biasa ataupun yang viral. Tapi buktinya tempat saya ini tinggi teman, pertumbuhannya ini tinggi, ini seperti ini. Ini alhamdulillah kalau memang harganya sedang naik lah, bisa bertahan ya, bisa meraup untung lah seperti itu teman, dari biaya perawatan sampai pun pemupukan. Jadi biasanya itu kalau tanaman cabai seperti ini, kalau kita habis panen itu langsung besoknya kita semprot teman, pakai obat fungisida ataupun untuk pencegahan patek berikutnya. Jadi kalau dari dini kita semprot, ini nanti pateknya itu udah ibaratnya terlindungi. Tapi kalau kita males-malesan ya kan, biasanya tuh banyak banget yang menyerang. Juga jangan suka disemprot aja teman. Untuk bagian bawah pemupukan ulang itu harus penting, karena entah itu pakai urea yang putih itu Ponska ataupun ZA ataupun pupuk mutiara, ataupun dengan aplikasi garam yang dulu saya pernah upload, itu saya tetap kasih teman di bagian sini aja. Kalau untuk di tabur, kalau ditabur kan di bagian sini aja. Lalu untuk ditabur jangan terlalu dekat kalau pakai pemupukan, tapi di bagian bawahnya sini, misal urea Ponska ataupun ZA kalau di musim tabur. Kalau musim hujan kan nggak masalah ditabur lah, karena dia akan mencair sendiri ya kan, larut sendiri seperti itu. Jadi kalau kita mau sistem kocor, baru di bagian bawah-bawah akar langsung, ini nggak masalah. Kadang takutnya kalau kita tabur dekat di sini itu bisa menyebabkan mati teman, karena terlalu panas atau gimana. Jadi sebaiknya di bagian sini teman. Saya harap sih semoga aja teman-teman, bagi teman-teman yang petani cabai ya kan, supaya itu teman tetap sukses ya kan dalam penanamannya, dijauhkan dari segala hama teman, jadi tetap makmur ya kan, seperti itu. Kita saling doa teman, saling mendoakan satu sama lain supaya petani di Indonesia khususnya lebih makmur lagi teman dalam perawatan pertaniannya. Kadang tuh sayang juga teman, saya tuh pernah disuruh pakai pupuk organik, karena saya dari kecil ini udah pakai pupuk yang saya beli di toko pertanian, terus saya kasih organik yang langsung malahan itu jadi terserang hama. Biasanya itu kalau dari pupuk organik itu dari awal aja teman. Kadang juga heran juga, di sini organik, di sana pakai pupuk biasa ya, terserang hamanya di sini aja teman, seperti itu. Jadi tidak gimana ya, jadi petani itu, jadi kita maunya ada yang sehat katanya gimana, tapi untuk fakta di lapangan kadang malah banyak hamanya. Itu udah pakai organik terserang hama malah lebih parah seperti itu teman. Jadi setiap petani memang mempunyai caranya masing-masing. Jadi mau pakai organik ya monggo, mau pakai pupuk yang atau obat-obatan yang ada di toko pertanian juga monggo. Jadi sesuai dengan kemampuan para petani aja segitu teman. Kalau saya sih nggak pakai organik,
Saya cuma organiknya itu pakai pupuk organik, pupuk kandang untuk awal penanamannya aja teman, seperti itu. Jadi semua aja panen cabai hari ini atau harga cabai naik, jadi petaninya supaya sejahtera lah, beberapa ya ibaratnya aji mumpung ya kan, mumpung harganya lagi naik. Kalau tidak sekarang kapan lagi ya teman, ada kesempatan seperti ini, seperti itu teman. Jadi mumpung lagi harga naik, dimaksimalkan teman perawatannya supaya lebih awet dan terhindar dari hama. Jadi mungkin aja teman sering-sering dari saya tentang persiapan panen tanaman cabai saya untuk harga yang semakin melejit. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.